올해 좀 더 집중력 첫 번째 골 들어갈 때 Semua tertipu. Shin Taeyong sengaja mengalah lawan Cina untuk mengelabui Jepang di laga berikutnya kah? Begini penjelasannya. Bikin kaget. Menpora tiba-tiba ngomong gini soal pemain baru timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia. Pengakuan berani Tom Hai usai timnas Indonesia kalah versus Cina tadi malam. Tipu daya Shin Taeyong terlihat jelas. Timnas Indonesia sengaja main buruk dan kalah lawan Cina untuk mengelabui Jepang bisa jadi. Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Cina 1-2 dalam matchday keempat, kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga grup C. Timnas Indonesia bahkan harus tertinggal 0-2 terlebih dulu. Di babak pertama lewat Baihelamu Abu Duail 21 dan Zhang Yuning 44. Shin Taeyong sengaja merubah rotasi susunan pemain dengan mencadangkan Tom Hai. Pemain julukan profesor tersebut biasanya langganan starter, tapi di laga lawan Cina malah masuk di babak kedua. Ini jelas supaya Jepang tidak bisa memprediksi kekuatan sebenarnya timnas Indonesia nantinya. Di lini pertahanan, Shin Taeyong malah memasang Asnawi dan menjadikannya seorang kapten. Seperti diketahui selama ronde 3 ini, Asnawi selalu masuk sebagai pemain pengganti, dan ban kapten biasanya diberikan kepada Jay Ijes. Tentu ini lagi-lagi adalah cara untuk mengelabui Jepang ya guys. Di sisi lain, Shin Taeyong mengapresiasi usaha dari para pemain walaupun tak meraih hasil maksimal. Menurutnya, para pemain tampil mendominasi laga namun hanya kurang beruntung mencetak lebih banyak gol. Pertama-tama selamat untuk tim Cina. Kedua tim, Cina dan Indonesia keduanya punya keinginan kuat di laga ini. Kata Shin Taeyong di konferensi pers, mungkin Cina lebih punya keinginan menang lebih kuat. Meskipun kita kalah, kita telah melakukan yang terbaik. Kita punya penampilan yang bagus. Ini bukan akhir, jadi kami akan menyiapkan persiapan lebih baik di laga selanjutnya. Kami berharap bisa menampilkan penampilan yang lebih baik, imbuhnya. Shin Taeyong juga menyayangkan timnas Indonesia kebobolan 2 gol lewat kesalahan lini belakang. Hal ini yang membuat Jay Ijes DKK sulit untuk mengejar ketinggalan hingga akhirnya kalah dari Cina. 2 gol tersebut kebobolan. Saya pikir adalah hasil dari kurangnya sedikit konsentrasi. Kata Shin Taeyong, gol pertama kami harusnya lebih punya konsentrasi dan gol kedua adalah kesalahan kontrol. Kami tidak seharusnya kehilangan bola di sana. Jadi saya pikir kita tidak benar-benar fokus saat kehilangan bola dan kemudian berujung kepada Cina bisa cetak gol. Tambahnya, bikin kaget. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Dito Aryo Tejo mengaku belum menerima berkas proses naturalisasi Kevin Dix. Seperti diketahui, Kevin Dix belum lama ini telah bersalaman dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. PSSI pun telah memastikan bahwa pemain yang memiliki darah keturunan Indonesia dari sang ibu Natasja Dix Bakarbesi tersebut bakal diproses naturalisasi. Pemain berusia 28 tahun tersebut telah datang ke Indonesia dan perjalanan proses naturalisasinya baru dimulai. Namun, entah kapan Kevin Dix akan bisa membela skuad Garuda. Pasalnya, perjalanan untuk mendapatkan status warga negara Indonesia, WNI, membutuhkan proses panjang. Proses ini baru akan dimulai dari PSSI yang mengumpulkan berkas Kevin Dix dan setelah itu dibawa ke Kemenpora. Setelah di Kemenpora ini nanti akan berlanjut DPR RI Komisi 3 dan X. Kemudian akan dibawa ke paripurna DPR, dan setelah itu akan dilanjutkan ke Kementerian Sekretariat Negara RI, Setnek. Setelah mendapatkan surat keputusan Presiden Kepres dari Presiden RI nantinya, proses akan dilanjutkan ke Kemenkumham untuk disumpah. Apabila sudah ada Kepres dan sudah menjalani sumpah, Kevin Dix baru bisa melanjutkan pembuatan KTP dan paspor Indonesia. Dengan begitu, berkas tersebut akan dilanjutkan PSSI untuk mengajukan perpindahan federasi pemain FC Copenhagen tersebut dari KNVB Belanda ke PSSI. Untuk proses naturalisasi ini membutuhkan perjalanan yang panjang. Namun,
Sampai saat ini Menpora mengaku belum menerima berkas naturalisasi Kevin Dix. Hal ini disampaikan langsung oleh Dito Aryo Tejo setelah nonton bareng nobar Timnas Indonesia versus Cina di halaman kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta, Selasa, 15 Oktober 2024, malam waktu Indonesia Barat. Dito Aryo Tejo mengaku belum menerima berkasnya, sehingga ia masih menunggu dari PSSI. Belum, kami masih menunggu dari PSSI. Kalau tidak salah kan kemarin Pak Ketum PSSI Erick Thohir baru salaman ya, shake hands, ujar Dito Aryo Tejo kepada awak media di kantor Kemenpora Jakarta. Jadi kita menunggu saja, ucapnya. Saat dikonfirmasi kembali apakah benar berkas naturalisasi Kevin Dix belum diterima. Belum, tegas Dito Aryo Tejo bahwa ia belum menerima berkas tersebut. Lebih lanjut, saat ditanya terkait apakah Kevin Dix diharapkan sudah bisa bermain pada November 2024 untuk melawan Jepang nantinya, politisi Golkar tersebut belum bisa memastikan karena ia belum menerima berkasnya. Untuk itu, ia tak bisa berkomentar apakah Kevin Dix memang ditargetkan bisa bermain melawan Jepang. Sebagaimana diketahui, tim Merah Putih dijadwalkan akan menghadapi Jepang dalam laga kelima Grup C di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta, pada 15 November 2024. Ini akan menjadi laga penting Timnas Indonesia apabila ingin bisa finish di posisi 4 besar klasemen Grup C nantinya. Pasalnya, tim Merah Putih telah menelan 1 kali kekalahan dan hanya 3 kali imbang. Dengan hasil itu, tim asuhan Shin Tae-yong saat ini menempati posisi kelima klasemen Grup C dengan hanya mengemas 3 poin. Padahal Timnas Indonesia ditargetkan bisa finish di posisi 4 besar. Untuk memenuhi target tersebut, PSSI pun terus menambah pemain, salah satunya Kevin Dix yang diproses naturalisasi. Namun, untuk saat ini Kemenpora masih menunggu dari PSSI baru bisa berbicara ke depannya. Ya, soal proyeksi buat November, ini selama kami belum memegang berkas, kami belum bisa berani ngomong apa-apa, tutur Dito. Mengejutkan, pengakuan Tom Haye usai kalah dari Cina tadi malam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia harus menelan pil pahit pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia saat bertamu ke markas dari Cina. Bermain di Qingdao Youth Football Stadium pada Selasa, 15 Oktober 2024. Malam, Cina sukses mengamankan 3 poin usai menaklukkan Timnas Indonesia 2-1. Anak asuh Branko Ivankovic berhasil unggul 2-0 di babak pertama lewat gol yang dicetak Baihelamu Abuduwaili dan Zhang Yuning. Memanfaatkan kesalahan Shane Patinama menghalau bola, Baihelamu Abuduwaili berhasil mengkonversi umpan dari Sheng Longjiang menjadi gol di menit ke-21. Cina berhasil menggandakan keunggulan mereka lewat gol 2 yang dicetak Zhang Yuning pada menit ke-44. Berdiri bebas di antara 2 bek Timnas Indonesia, yakni Jay Itzes dan Mace Hilgers, Zhang Yuning berhasil menjebol gawang Maarten Paes untuk memperlebar keunggulan Cina. Timnas Indonesia baru bisa memperkecil ketertinggalan mereka lewat gol yang dicetak Tom Haye di menit ke-86. Sayangnya, anak asuh Shin Tae-yong gagal menyamakan kedudukan hingga berakhirnya pertandingan. Skor 2-1 bertahan hingga wasit meniup peluit panjang tanda, berakhirnya pertandingan dengan keunggulan untuk Cina. Mengutip dari laman 163.com, seusai pertandingan, pencetak satu-satunya gol untuk Timnas Indonesia menyampaikan komentarnya tentang laga tersebut. Saat diwawancarai setelah pertandingan, Tom Haye memberikan pernyataan yang cukup mengejutkan. Dalam kesempatan itu, Tom Haye mengungkapkan jika dirinya kecewa dengan cara pemain Cina yang terkesan mengulur waktu. Saya sedikit menyesal kami bermain melawan tim yang hanya membuang-buang waktu dan terpuruk. Mereka tidak bermain sepak bola. Kami kebobolan 2 gol yang terlalu mudah, tapi kami tetap bermain bagus dan masih sangat kuat, kata Tom Haye seusai pertandingan. Kekalahan pertama Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu membuat pasukan Garuda gagal naik ke peringkat 2 klasemen sementara. Anak asuh STW masih bertengger di peringkat 5 klasemen sementara Grup C dengan torehan 3 poin dari 4 pertandingan.
Di sisi lain, Cina masih menjadi juru kunci dengan raihan 3 poin 4 pertandingan yang sudah mereka lakoni.